Amerika punya pesawat siluman, kalau Indonesia punya apa? Punya siluman koruptor, Mbak. Ini program desa buat kesejahteraan warga. Kok yang makmur keluarga Bapak duluan? Keluarga saya kan juga termasuk warga, Mbak. Lagian kan harus dimulai dari yang terdekat dulu. Pak, baru periode pertama, anak-anak Bapak udah pada punya usaha, kok bisa cepet banget? Namanya juga program percepatan, Mbak. Masa Pak Kades, jalan desa ini makin parah, kenapa belum diperbaiki juga? Rusak, Mbak. Itu masih proses pembentukan karakter jalan. Biar manja. Ya. Pak, banyak jalan rusak viral, kenapa belum diperbaiki? Kita tunggu viral dulu, Mbak. Biar dananya cair pakai dorongan netizen. Pak Kades, dana perbaikan jalan ini katanya udah cair, tapi kok jalan masih bolong? Cair sih, Mbak. Tapi ngucurnya ke tempat yang licin. Jadi jalannya nggak kena. Pak Lurah, ini dana desa masih sisa banyak, mau diapain? Yang penting jangan dikorupsi, habisin aja buat acara-acara desa fiktif. Apa perbedaan Iran dengan Indonesia? Iran kirim rudal tepat sasaran, sedangkan Indonesia kirim bansos hilang sasaran. Jalan begini, emak bawa sayur jadi busuk. Maaf, Mak, odol bikin truk berat, kita juga jadi buntet. Kalau gitu Pak, ayo bareng-bareng lawan aturan itu. Siap, saudara-saudara. Kita tidak bisa diam lagi. Odol ini sudah keterlaluan menindas rakyat kecil seperti kita. Kalau odol ini diterusin, gua rela ganti profesi. Jadi badut ulang tahun. Minimal dihargai. Kalau odol gak dicabut, kita demo tiap minggu. Sesekalian live dangdut, Bang! Kemana uang dana hibah hasil korupsi? Saya gunakan untuk ibadah, pergi umroh dan haji furoda. Impas kan? Hukum mati! Stop, Anda melakukan pelanggaran. Lah pelanggaran apa Pak? Anda bermuatan odol. Lah Pak, saya muatan sabun bukan odol. Polisi harus bayar dulu baru diproses. Gini Mbak, ada uang kita jalan, nggak ada uang ya diem. Namanya kerja kan harus dibayar Mbak. Apa biaya pembangunan patung gajah ini bisa mencapai 1 miliar? Sebenarnya biaya pembuatannya cuma 50 juta. Sisanya kami makan bersama. Dengan tim seperti ini, kita akan menguasai Konoha, bebas korupsi, dan bisa mengeruk semua kekayaan di dalamnya. Apakah Anda menyesal telah melakukan korupsi? Enggak lah. Saya korupsi 10 miliar, cuma ditahan 2 tahun. Keluar penjara saya masih kaya. Jadi koruptor itu enak. Bahkan saat jadi tahanan pun, kami masih bisa hidup nyaman. Bukannya Bapak sudah jadi tersangka korupsi, kok Bapak bisa bebas? Di negara Konoha ini, apa sih yang nggak bisa dibeli dengan uang? Bagaimana tanggapan Anda soal suami Anda yang korupsi? Nggak apa-apa sih, yang penting keluarga saya kaya dan sejahtera. Apakah benar kalau kasus pencurian motor susah diatasi? Kalau ada duit pelicin mah pasti bisa dicari motornya. Kalau nggak ada duitnya, ya diikhlasin aja motornya. Salah saya apa Pak? Kok ditilang? Nggak ada salah apa-apa sih. Saya lagi pengen nyari kesalahanmu aja. Lagi butuh duit, pengen beli rokok. Bagaimana rasanya, Pak? Apakah nikmat? Kalau hasil korupsi pastinya enak. Apalagi kalau korupsinya banyak. Kalau saya terpilih nanti, saya akan korupsi sebanyak-banyaknya dan saya tidak akan memperdulikan nasib kalian. Kata-kata buat gaji hakim yang naik 280% Pak Hakim. Gajiku kau naikkan, uang suapku aku tinggikan. Kenapa saat Anda jadi pemimpin Anda selalu korupsi? Kalau nggak korupsi, saya nggak bisa foya-foya dan biayain ani-ani saya. Sekalian balikin duit kampanye juga. Apakah Ustadz bisa membantu saya supaya para pengikut Ustadz mau memilih saya? Tentu saja bisa, asal duitnya cocok. Izin tambang kita sudah keluar. Sekarang organisasi kita sudah bisa ikut menambang dan mengeruk kekayaan di Konoha ini.